Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ki Agus Muhammad Ali bin Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Muhammad Akib. Cerita singkat. Pada hari ini, hari Minggu, tertanggal 24 Agustus 2025 Masehi, yang katanya informasi besok pada tanggal 25 Agustus 2025 Masehi, esok ada informasi sebagian masyarakat di NKRI mau berdemo unjuk rasa kepada anggota DPR. Saya tidak banyak berkomentar, saudara-saudari. Sudah serak suara saya ini untuk berbicara, untuk selalu mengingatkan yang insya Allah bisa diterima dengan akal nurani, baik kenegaraan maupun terlebih lagi agama. Pada dasarnya, pemilihan legislatif, kepala kepemimpinan di suatu wilayah dipimpin oleh masyarakat itu sendiri melalui partai-partai dan lain sebagainya. Selentingan saya dengar di pemilihan umum yang lalu, ada orang yang memainkan piti uang untuk bisa tercalonkan kandidat-kandidat baik legislatif maupun ketua di wilayah kepemimpinan di suatu wilayah. Main piti uang. Lah sudah diterangkan cara mainnya di pemilihan umum yang tadi. Tidak boleh bermain money politik, main uang. Di sisi lain, kemungkinan sebagian ini masyarakat masih mentaati peraturan tersebut, tapi kebanyakan masyarakat awamlah yang sering terkecoh atas untuk pemilihan umum tersebut. Dua contoh yang saya bicarakan di saat ini. Saudara-saudari ingat, saya sering berbicara di YouTube saya ini untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari segi kehidupan kita berdasarkan Pancasila, konsekuen untuk dengan peraturan-peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, sudah baku, tidak bisa diganggu gugat hukum undang-undang dasar tersebut. Padahal kenyataannya banyak hukum-hukum selalu direvisi, direnovasi yang membuat kehidupan kita seperti ini. Saya ingat kepada ceramah Ustaz Almarhum Jadiluddin MZ. Carilah pemimpin itu yang tidak untuk dipilih,
Bukan carilah pemimpin itu yang mencari supaya dia dipilih. Ingat pesan saya, ceramah dari Ustadz Amahum Jadidin MZ, dan beliau juga menerangkan jika manusia tersebut beriman, insya Allah dia akan amanat. Jika pedagang, dia beriman, dia akan berdagang secara konsekuen. Jika dia artis, jika dia konglomerat, jika dia alim ulama dan lain sebagainya, seperti saya, cukup untuk beramanat. Amanat, menjaga amanat untuk keluarga saya, yaitu anak dan istri. Menyikapi fenomena alam sekarang ini, dilihat dari di saat kita pemilihan umum kemarin, banyak foto-foto tertampang di sekitaran tempat ibadah umat muslim. Sampai-sampai foto tersebut disembah-sembah di saat ritual sholat. Di saat ritual sholat, ingat pesan saya ini, foto tersebut disembah-sembah. Yang saya takutkan kita salah niat. Itu yang saya terangkan terus di YouTube saya sebelumnya. Nah, menyikapi dari segi agama Al-Quranul Karim sudah bersih dari segala hal apapun juga. Saya bukan menyindir agama tetangga kita di luar agama Islam, di luar agama rahmatan lil alamin. Ya, saya tidak bisa mengikuti acara-acara keagamaan mereka. Seiringan saya lihat ibadah kita yang mengaku umat Islam, umat yang mengamalkan kitabullah, saya lihat beda tipis. Bukan menyembah Allah. Nah, jadi kalau uang tersebut di saat pemilihan umum kemarin saudara-saudari menerimanya, kalau ada demo besok, tuntutan apapun harus saudara-saudari terima. Yang penting jangan ada pertumpahan, pembunuhan, apalagi makar di negara kita ini. Saran dan masukan dari saya sebagai polisi, tentara, masyarakat, mahasiswa dan lain sebagainya, jangan sampai ada pembunuhan. Terima saja, sebab itu sudah dari perbuatan tangan-tangan masyarakat itu sendiri. Saudara boleh buka pikiran yang sebenar-benarnya. Nah, itu yang saya takutkan di saat itu. Pada dasarnya itu semua sudah menjadi bubur. Untuk apa kita persoalkan lagi? Jangan kita memperkeruh. Kita terima dengan akal yang sehat. Menyekutukan Allahkah kita sampai saat ini? Itu jawaban pertanyaan untuk kita semua. Beda tipis, saudara-saudari, menyikapi hal-hal yang tersebut melalui pemilihan umum kemarin. Nah, dan melalui dari sikap keagamaan,
Allah tidak diserupakan kepada makhluknya. Tidak bisa diserupakan di saat kita sembah, sujud. Tidak ada apa-apa di tempat ruang kita ibadah sholat. Polos, batu Mekah, tak ada apa-apa pun gambar siapapun. Arah tujuan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hampir sama, beda tipis. Mereka bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Tuhan adalah manusia biasa, punya hilap, punya salah. Yang membuat mereka demikian siapa? Tak lain masyarakat sendiri, saudara-saudari sendiri yang tidak konsekuen di dalam memegang amanat kenegaraan, terlebih lagi amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jalan keluarnya, jika mau dibubarkan, bubarkan secara kepala dingin. Jangan kita ada pembunuhan, sebab kita manusia biasa. Yang menghasut selama ini adalah fitnah setan Dajjal laknatullah. Saudara-saudari, inilah fitnah akhir zaman, fitnah dunia. Tetapi siapa yang bisa menyikapinya? Dia tidak mau ikut-ikutan ribut urusan dunia tersebut. Dia masih tetap berpegang teguh terhadap agama, dan insya Allah mereka juga akan mempengaruhi kehidupan untuk di muka bumi ini. Itu saja saudara-saudari. Amalkan surah Al-Ikhlas yang betul. Apa kata saya? Dari dulu sudah saya bilang, jangan menyembah foto siapapun juga. Mereka adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Mereka adalah Tuhan, bukan Tuhan. Oke? Nah, sebaiknya kita introspeksi masing-masing. Jangan ada memperkeruh di suasana kenegaraan Republik Indonesia ini yang bakal terjadi perpecahan. Introspeksi masing-masing diri kita, siapapun manusianya. Terlebih lagi, kita amalkan agama Al-Quranul Karim. Jangan main-main. Nah, ini pada saat ini, nanti di bulan 3, di bulan Hijriah nanti, ada acara-acara yang katanya ulang tahun Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil jalan tengah. Yang mau mengikuti oke, yang tidak mau mengikuti acara tersebut tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita melebihi dari agama yang telah difirman-firmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau. Jangan sampai saudara-saudari mengagung-agungkan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup saudara-saudari amalkan ajarannya yang benar, terlebih lagi ajaran Al-Quran. Di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat, bobok. Jangan kita ikuti sebagian di negara Indonesia ini, katanya tidak menutup kemungkinan, faktanya seluruh masyarakat di NKRI mengikuti acara tersebut ulang tahun Masehi. Saudara-saudari tidak konsekuen terhadap agama Al-Quranul Karim. Siapapun juga yang saya sebut ini, baik masyarakat awam sampai ustadz yang katanya ustadz besar, imam besar,
masih saja tidak konsekuen terhadap agama rahmatan lil alamin, mencoreng muka sendiri. Tunjukkanlah sikap kita yang betul terhadap agama Nabi Muhammad. Jangan mencoreng, terlebih lagi mengatasnamakan nama beliau. Yang saya sering lihat meminta sana sini untuk mengadakan acara-acara tersebut. Terus terang, Rasulullah malu jika beliau masih hidup. Cukup kita amalkan ajaran-ajaran beliau, terlebih lagi agama rahmatan lil alamin, Quran, itu yang kita amalkan, cukup itu. Jangan kita hura-hura, cengangas cengenges, cengar cengir, apalagi di saat malam hari kita mengadakan. Saya sekolah agama di saat Maulid Nabi siang mengadakan, tidak ada malam. Jika saudara masih menyangkal di saat malam kita mengadakan, di saat siang kita ini bekerja, nah itu saudara tidak konsekuen. Katanya saudara ingin mengamalkan agama. Nah, betul saudara masih memikirkan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja cerita singkat dari saya. Untuk amannya, jika mau dibubarkan anggota DPR, bubarkan. Tetapi jangan ada pembunuhan, baik tentara, polisi, masyarakat, siapapun juga. Tegakkan agama rahmatan lil alamin, biar tercerahkan untuk semua umat manusia. Itu saja cerita singkat dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, amalkan Pancasila yang betul. Jangan selalu direvisi, direnovasi. Apalagi Al-Quran Nul Karim. Oke? Amalkan surah Al-Ikhlas yang betul dan Pancasila yang betul. Wassalam.